Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di grup WA ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya di akhir zaman. Amin. Adapun topik yang akan kami bahas adalah belajar kepada sosok dan gaya dakwah Dr. Kiai Haji A'am Amiruddin, MSI. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Aida Watmainah. Adapun anggota saya yaitu Ade, Andre, Nadia, Atin, Daniar, dan Dearyana. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, sesi penutup. Baik, langsung saja teman-teman, kita mulai sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Kepada para pemateri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit profil dari Dr. Kiai Haji A'am Amiruddin MSI. Ustadz A'am Amiruddin biasa dipanggil Ustadz A'am. Lahir di Bandung, Jawa Barat, 14 Agustus 1965. Umur beliau 48 tahun. Beliau anak pertama dari 12 bersaudara, pasangan dari Bapak Nurdin almarhum dan Ibu Siti Aisyah. Ia banyak menghabiskan masa kecilnya di Bandung. Ustadz A'am dikenal sebagai pribadi yang sederhana, santun, dan lemah lembut. Beliau dikenal dengan usaha digital karena sering menggunakan smartphone dalam generasi awal sampai sekarang dalam menunjang dakwahnya. Beliau merupakan pengasuh dan pembina Yayasan Percikan Iman. Pengalaman pendidikan yang beliau punya setelah tamat dari SD Pabaki 1, ia melanjutkan sekolahnya ke Sanawiyah dan Mualimin Pesantren Islamik Bandung. Pada tahun 1984, ia hijrah ke Jakarta untuk menimba ilmu di Ma'had Ta'lim Lugho Al-Arabiyah atau sekolah milik kedutaan Saudi Arabia, FISIP UI, dan IKIP Jakarta. Tahun 1986, mendapatkan beasiswa dari pemerintah Saudi Arabia untuk menekuni bidang Islamic Studies di International Islamic Education Institute. Karenanya, ia hanya sempat mengenyam kuliah di UI selama 2 semester dan IKIP Jakarta 4 semester. Yudisium Cum Laude program S1 bidang Islamic Studies dapat ia selesaikan dalam tempo 3,5 tahun. Tahun 1991 sampai 1995, beliau menekuni bidang ilmu Public Relation di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Pada Mei 2004, menamatkan program Magister Science atau MSI bidang kajian utama ilmu komunikasi di program Pascasarjana Universitas Pajajaran, bidang kajian utama ilmu komunikasi. Pada Agustus 2009, namanya tercatat kembali sebagai santri program dokter atau S3 konsentrasi ilmu komunikasi di universitas yang sama. Pada tanggal 1 Oktober 1989, ia menikah dengan Sasa Esa Agustina dan diberkahi 1 putra, yakni Ridho, dan 2 putri, yakni Sofi dan Siva. Aktivitas beliau selain menjadi narasumber di berbagai media dan penceramah di berbagai pesantren, terutama pesantren Persatuan Islam, beliau juga telah menulis lebih dari selusin buku, diantaranya Tafsir Kontemporer Juz Amma 3 jilid terbit tahun 2004, 956 halaman, Bedah Masalah Kontemporer 2 jilid terbit tahun 2005, 542 halaman, Zikir Orang-Orang Sukses terbit tahun 2008, 250 halaman, dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan dan karir yang berhasil diraih antara lain menjadi Direktur Media Percikan Iman, dosen di program Pascasarjana atau S2 Universitas Islam Bandung, serta menjadi narasumber di acara Catatan Sergap di Hikmah Fajar RCTI
seminar, talkshow, dan berbagai diskusi lainnya. Jadwal tepatnya sebagai narasumber di radio OZ 103.1 FM Bandung yang disiarkan setiap pukul 05.15 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat, dan Radio Dakta FM Bekasi. Kegiatan keseharian cukup beragam sebagai narasumber di sejumlah media cetak dan elektronik, pendidikan, konsultan, jurnalis, penulis buku, dan sebagai profesional. Di antara kegiatannya, narasumber acara dakwah di sejumlah TV swasta seperti TV One, RCTI, Trans TV, dan lain sebagainya. Hikmah Fajar RCTI, narasumber acara Percikan Iman di Radio OZ 103 FM Bandung, Komisaris Utama VT Hasanah Intelektual, Direktur Utama VT Percikan Iman Tour and Travel, Ketua Pembina Yayasan Dakwah Percikan Iman, konsultan corporate religious di sejumlah perusahaan swasta dan pemerintah, dosen luar biasa pada program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, serta Percikan Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan mengenai penampilan dan kepribadian dari Kiai Haji A'am Amiruddin. Namun sebelumnya akan dijelaskan sedikit mengenai apa itu penampilan. Penampilan yang berpengaruh terhadap daya tarik dibagi menjadi dua bagian, yaitu penampilan luar dan penampilan dalam. Pertama, penampilan luar meliputi busana yang dikenakan seperti baju, aksesoris, dan lain sebagainya, dan karakteristik fisik, yaitu seperti ketampanan ataupun kecantikan. Kedua, yaitu penampilan dalam atau disebut juga dengan kepribadian, yaitu sifat yang dimiliki oleh seseorang ataupun organisasi yang mana faktor biologis, psikologis, dan sosial ini berpengaruh terhadap cara seseorang berperilaku dalam lingkungannya. Dengan demikian, hal ini pun berlaku pada seorang dai, bahwa penampilan dan kepribadian harus sangat diperhatikan, karena apabila seorang dai berpenampilan lahir dan batin yang baik, maka hal ini akan menunjang keberhasilannya dalam berdakwah. Begitupun dengan Kiai Haji A'am Amiruddin, beliau adalah seorang pendakwah yang sudah dikenal oleh banyak orang. Hal ini pun tentunya tidak terlepas dari penampilan dan kepribadian beliau dalam aktivitas dakwahnya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Kiai Haji A'am Amiruddin merupakan seorang pendakwah yang telah banyak melakukan aktivitas tabligh di tataran masyarakat masa kini. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh para akademisi menyebutkan bahwa sosok seperti Kiai Haji A'am Amiruddin ini memiliki jamaah yang setiap acara pengajiannya itu konstan, dapat mencapai ratusan hingga ribuan. Hal ini membuktikan bahwa beliau memiliki karisma dan kepribadian yang baik. Pribadi Kiai Haji A'am Amiruddin merupakan sosok dai dengan penampilan sederhana. Kadang beliau ceramah cukup dengan menggunakan baju koko, tanpa sorban ataupun kopiah. Namun demikian, beliau selalu tampak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Beliau cukup amanah dalam menjalankan kepercayaan. Beliau sering dihadapkan dengan para jamaahnya di Percikan Iman, serta senantiasa meyakinkan jamaahnya dengan ucapan dan perilakunya. Apabila harus ceramah, maka bacaan Al-Quran dan hadis Nabi senantiasa beliau sertakan sebagai unsur pokok nasihat, sehingga terasa kedalaman dan bobot ajaran yang disampaikan. Sejak usia muda hingga kini, beliau tidak pernah menghentikan kegiatan dakwahnya. Dakwah yang beliau tekuni bukan hanya tabligh, tetapi juga pembinaan intensif seperti pembimbingan manasik haji dan pembimbingan jamaah haji. Hal ini dilakukan di yayasan yang dikelolanya, yaitu Yayasan Percikan Iman dan kelompok bimbingan ibadah haji. Kemudian dalam hal penampilan, style atau gaya beliau begitu sederhana. Tidak banyak corak dalam bajunya yang menunjukkan beliau merupakan seorang dai yang sudah terkenal. Kepribadian yang sederhana inilah yang membuat beliau begitu disukai oleh para jemaahnya, khususnya di kota Bandung. Sekian dari saya.
Terima Baik, kasih. saya Danian Zafujani akan melanjutkan materi tentang gaya komunikasi atau ceramahnya Kiai Haji A'am Amiruddin. Pola tutut ceramahnya yaitu intonasinya datar, tidak meledak-ledak. Tapi walaupun datar bukan berarti tidak ada variasi suara untuk membedakan maksud penyampaiannya. Uraian atau penjelasan sangat menyentuh, real, konkret, relevan dengan pengalaman hidup keseharian. Selain itu, pembahasannya utuh, tuntas, dan argumentatif. Kiai Haji A'am Amiruddin memiliki gaya penyampaian dakwah yang khas dan mudah untuk dimengerti bagi pendengarnya. Salah satu keunikannya yaitu dalam setiap tingkah laku yang dilakukan saat berdakwah itu sangat perhatian karena cara berdakwahnya sangat nyentrik. Selain itu juga, dalam ceramahnya itu tidak terlalu terkesan formal dan malah bergenre komedi di setiap tutur katanya. Jadi, para mad'u yang mendengarkan ceramah beliau itu sangat antusias dan tidak jenuh dalam mendengarkannya. Kiai Haji A'am Amiruddin sepertinya tahu apa yang akan membuat Mustamin merasa senang dari ceramah yang disampaikan. Dengan menggunakan kecerdasan logika untuk mengolah setiap informasi yang saling mendukung untuk menjelaskan topik yang dibahas, kadang bersifat jenaka, pengalaman sehari-hari dari model contoh perilaku baik ataupun sebaliknya. Ustadz A'am juga memiliki keunikan dari segi jenakanya, yakni berisi koreksi atau kritik terhadap kebiasaan umumnya manusia. Seakan mustami atau hadirin diajak untuk menertawakan kebiasaan-kebiasaan dirinya yang kurang patut dilakukan. Gaya komunikasi Kiai Haji A'am Amiruddin yaitu basa-basi dan tidak langsung. Retorikanya perspektif dakwah atau pendidikan yang memadukan Islam dan dunia modern. Dan juga pemilihan bahasanya yaitu penggunaan ilmu sosial modern dan penggunaan wawasan kontemporer. Segitu materi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik penyampaian pesan dakwah dari Kiai Haji A'am Amiruddin. Pola tutur ceramah Ustadz A'am Amiruddin, intonasinya itu datar dan tidak meledak-ledak. Tetapi walaupun datar bukan berarti tidak ada variasi suara untuk membedakan maksud penyampaian. Selain itu, pembahasannya utuh, tuntas, dan argumentatif. Ustadz A'am Amiruddin memiliki gaya penyampaian dakwah yang khas dan mudah untuk dimengerti bagi pendengarnya. Pandangan beliau yang cukup moderat dan menggunakan berbagai dalil yang sesuai dengan kondisi kekinian dan sesuai dengan budaya Indonesia dan menjadikan pilihan tepat bagi para mad'u. Kemudian, keunikan dakwah Ustadz A'am Amiruddin dalam setiap tingkah laku yang dilakukan saat berdakwah itu sangat perhatian karena cara berdakwahnya itu nyentrik. Selain itu juga dalam ceramahnya itu tidak terlalu terkesan formal dan malah bergenre komedi di setiap tutur katanya. Jadi para mad'u yang mendengarkan ceramah Ustadz A'am Amiruddin ini tuh antusias dan tidak jenuh dalam ceramahnya. Ustadz A'am Amiruddin juga memiliki keunikan dari segi jenakanya, yakni berisi koreksi atau kritikan terhadap kebiasaan umumnya manusia. Seakan-akan hadirin diajak untuk menertawakan kebiasaan-kebiasaan dirinya yang kurang patut dilakukan. Kemudian cara Ustadz A'am Amiruddin menjelaskan suatu topik lebih banyak menggunakan pola penuturan dialogis, mengungkapkan pengalaman pribadi dalam perjalanan spiritual, mengusahakan memiliki pijakan yang kuat dari hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Alternatif perilaku dan pendekatan dakwah Ustadz A'am Amiruddin ini yaitu menjadikan tren kehidupan era milenial, baik penggunaan media maupun adaptasi budaya kontemporer, untuk digunakan sebagai cara dan tujuan yang positif. Misalnya, untuk mempercepat proses belajar Al-Quran, menggali pemahaman agama, mengaji tafsir, dan sebagainya. Juga menjadikan media sebagai sarana bersilaturahmi, sebab pesan-pesan keagamaan yang positif dapat disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
ومن يهدله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bertempat kumpul di tempat yang insya Allah barokah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, alim ulama, dan semoga kepada kita nantinya di akhir zaman mendapatkan syafaat darinya. Amin. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang agung, akhlaknya ibu, jeung luhur budi pekertina ibu. Di Quran surah Al-Qalam ayat 4 anu artina, jika Allah memberikan pujian atas keluhuran budinya, tentu saja hal ini tidak main-main. Allah yang maha benar tidak akan pernah berbohong atas ucapannya. Sebagai umat Islam dan sekaligus umat Nabi yang harus kita ikuti semua anjurannya dan kita hindari semua larangannya. Di zaman ieu ibu, zaman anu canggih, naon ge sarba babari nya, leres teu Bu? Leres. Tidak sedikit tantangan yang kita hadapi dalam rangka meneladani sifat-sifat dan perilaku Nabi urang, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dengan kesadaran yang tinggi dan dengan ketulusan hati serta dengan modal cinta dan taat kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeung Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita dapat meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, dinu pasipatan Rasulullah SAW eta diantarana nu kahiji sidik, anu artina jujur. Nabi sareng Rasul osok jujur tinu dalam perkataan ataupun perbuatan. Jeung mustahil lamun Nabi berbuat sabalikna, yakni berdusta, munafik, dan sajabana. Anu kadua amanah, anu paling berarti dapat dipercaya dalam kata dan perbuatannya. Nabi jeung Rasul selalu amanah dalam segala tindakan, seperti menghakimi, memutuskan perkara, menerima dan menyampaikan wahyu, serta mustahil akan berperilaku yang sebaliknya. Yang ketiga, tablik ibu, yang berarti menyampaikan. Nabi dan Rasul selalu menyampaikan apa saja yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Mustahil Nabi dan Rasul menyembunyikan wahyu anu ditarimana. Mustahil kan? Anu kaopat sifat fatona, anu artina cerdas sareng pandai pikirana, pandai otakna. Semua Nabi jeung Rasul cerdas dan selalu berpikir jernih sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang dihadapinya. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang bodoh mengingat tugasnya yang begitu berat dan penuh tantangan. Di samping
4 sifat di atas, Nabi dan Rasul tidak pernah berbuat dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi telah dimaksum, yang artinya Nabi sudah menjadi ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi tetap berbuat sebisa mungkin agar bisa menuntun kita sebagai umatnya ke jalan yang benar, ke jalan yang rahmatan lil alamin. Sebagai manusia, bisa saja Nabi berbuat salah dan lupa, namun selalu mendapat teguran dari Allah sehingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Mungkin sakitu nyabu anu ti abi prihatur dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan tentang buah-buah karya dari Kiai Haji A'am Amiruddin. Sebelumnya mohon maaf kameranya gelap ya, karena lampunya gelap. Baik, yang pertama ada buku Tafsir Kontemporer Juz Amma 3 jilid, terbit tahun 2004, 956 halaman. Kemudian ada buku Bedah Masalah Kontemporer 2 jilid, terbit tahun 2005, 542 halaman. Kemudian ada buku Zikir Orang-orang Sukses, terbit tahun 2008, 250 halaman. Kemudian ada buku Kunci Sukses Meraih Cinta Ilahi, terbit tahun 2008, 240 halaman. Kemudian ada buku Sudah Benarkah Sholatku, terbit tahun 2008, 274 halaman. Kemudian ada buku Melangkah ke Surga dengan Salat Sunnah, terbit tahun 2009, 160 halaman. Kemudian ada buku Ketika Syafi'i Bertanya. Ini ada menarik dari buku ini karena buku ini dikhususkan untuk Fort Schneger, terbit tahun 2005, 170 halaman. Kemudian ada buku Menelanjangi Strategi Jin, terbit tahun 2005, 200 halaman. Kemudian ada buku Doa-doa Orang Sukses, terbit 2004, 128 halaman. Kemudian ada buku Seks Tak Sekedar Birahi, ditulis bersama Dr. Hani Rona Sulistyo, terbit 2005, 216 halaman. Kemudian ada buku Kehamilan yang Dinamba, ditulis bersama Dr. Hani Rona Sulistyo kembali, terbit 2007, 132 halaman. Terus ada buku Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim, ditulis bersama Dr. Untung Santosa, terbit 2006, 226 halaman. Kemudian ada buku Anak Anda Bertanya Seks, ditulis bersama Dr. Andes Alfa Handayani, terbit 2008, 160 halaman. Kemudian ada buku Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga, ditulis bersama Priyatna Muhlis, terbit 2006, 194 halaman. Kemudian ada buku Insya Allah Sakinah, terbit 2015, untuk halaman tidak diketahui. Kemudian ada yang terakhir ada buku Al-Quran Al-Muasir, terbit 2014, untuk halaman tidak diketahui. Baik teman-teman, mungkin cuman Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator meminta maaf atas semua kekurangan dan terima kasih atas segala partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.